Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Agus Dangin. Ya, di vlog saya kali ini saya akan bahas tentang masa-masa indah saat SMA. Ya, di antara kalian pasti mempunyai masa-masa indah saat SMA kan? Ya, tidak dipungkiri, kebanyakan orang bilang kalau masa SMA itu adalah masa paling indah ketimbang SMP, karena menurut saya ya SMP itu kita ya masih ababil, masih bukan ababil ya, kita masih kecil, masih baru-baru beranjak dewasa. Dan SMA kita sudah merasakan apa itu sebenarnya menjadi seorang dewasa, walaupun itu belum benar-benar dewasa ya, kita masih sekolah ya. Jadi kan tergantung pola pikir orang itu sendiri kan, daya apa itu istilahnya, tumbuh kembang otak mereka kan. Yang apa bisa dibilang masa-masa indah, menurut saya itu salah satunya ada alasan. Yang salah satunya itu adalah masa pertemanan ya, dimana masa SMA itu masa pertemanan adalah masa yang paling indah, dimana kita mempunyai teman, tidak saling artinya kita sudah mengetahui satu sama lain, dan tidak dipungkiri di saat masa pertemanan itu kita akan memperlihatkan sifat asli kita kepada teman-teman kita yang lain. Dan di situ akan tumbuh secara alami, dan kita bisa mendapatkan lebih banyak teman karena mereka sudah tahu sifat asli kita ya, begitu. Dan bisa bisa lebih dekat sama teman-teman lain, seperti ya kayak keluarga kan ya. Dan satu lagi, di saat SMA itu kita bisa mengenal yang namanya cinta ya. Cinta ya, siapa di antara kalian yang pernah merasakan cinta saat SMA? Wih, aku Gus, pas itu sungguh indah perjuanganku untuk mencintai dan mengejar dia sampai dapat. Wih, hebat, mantap. Perjuangkan cintamu sampai jenjang lebih serius. Ya, cinta ya, tidak dipungkiri kan, kalau masa SMA itu pasti diwarnai dengan yang namanya cinta ya. Di saat SMA kita sudah bisa membedakan yang namanya cimon, cinta monyet, dan cinta yang tulus dan mengerti dengan keadaan kita. Dan di saat kita mengenal yang nama cinta kita bisa belajar yang namanya menjadi lebih berkomitmen ya. Berkomitmen, apa berkomitmennya ya? Berkomitmen ya, begitu sih. Aduh Gus, gak tahu berkomitmen ya. Aduh, saya juga tidak tahu ya, sama tidak tahu kan. Oke ya, salah satunya kalian akan bergabung dengan organisasi OSIS ya. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan menjadi OSIS? Sebenarnya SMP sudah ada OSIS, cuma perbedaannya OSIS Pak SMA itu mungkin kelihatan kita lebih dekat, lebih solid, dan lebih kekeluargaan. Dan ya gimana, kita bisa saling bertukar pikiran antara kakak kelas, adik kelas, karena OSIS itu kan apa itu istilahnya, dipilih dari kelas 1 sampai kelas 3 semuanya pasti ada. Tas dari kelas apa pasti jadi satu. Di sana kita bisa menambah ilmu ya, bertukar pikiran sama kakak kelas kan. Contohnya saat kita membuat acara, menyusun acara sampai malam hingga kelelahan, hingga sampai acara itu selesai ya. Disitulah kita bisa belajar belajar apa istilahnya, belajar berorganisasi sebenarnya ya kan. Dan selanjutnya apa lagi ya masa indahnya ya saya ingat, tidak memiliki beban. Gimana ya, kalau dibilang tidak memiliki beban ya pasti ada dasarnya mengapa bisa dibilang tidak memiliki beban. Sebenarnya semua siswa dan itu pasti mempunyai beban ya. Contohnya kita membuat tugas, tugas dari guru, ada ujian, ada ulangan. Dan sebenarnya paling beban itu ya salah satunya ujian akhir sekolah atau UAS. Tapi itu akan terasa ringan karena kita dapat support dari keluarga dan teman-teman kita di sekolah. Seandainya kalau kita melakukan ujian, kita otomatis kita akan belajar
terus belajar dan beban, dan sampai di sekolah kita ada support dari teman-teman, ya semuanya akan menjadi ringan. Ya ringan Gus, ringan. Ingat, keluarga dan teman akan selalu mensupportmu, semua akan terasa ringan. Ya kan? Ya betul, ingat, keluarga dan temanmu, mereka akan selalu mensupportmu untuk menjadi lebih baik. Ya tidak, ya segitu dulu dari saya, kenang-kenang saat masa SMA. Bagi kalian yang mempunyai kenangan yang menarik, boleh komen di bawah ya. Dan segitu dulu video dari saya, semoga kalian terhibur dan bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa.